Setiap orang pasti memiliki perjalanannya masing-masing. Semua keputusan hidup yang sudah diambil, kesalahan yang telah diperbuat, serta pengalaman-pengalaman berharga yang tentunya dapat dipetik dari hal tersebut. Dan yang paling menarik dari sebuah perjalanan adalah setiap orang pasti memiliki pengalaman yang berbeda-beda, walaupun melewati rute jalan yang sama. Kita tidak pernah tahu akan bertemu dengan siapa dalam perjalanan, makan di mana, beristirahat di mana, menginapnya di mana, karena saya memang sengaja untuk tidak merencanakan itu semua. Para petualang selalu berkata bahwa esensi dari petualangan terbaik hanya akan ditemukan dari hal yang tidak pernah direncanakan. Dan pada video kali ini, saya ingin berbagi sebuah cerita perjalanan saya menggunakan sepeda motor yang saya lakukan pada pertengahan 2020 lalu. Konsep perjalanan ini saya buat seminimalis mungkin karena saya berangkat hanya berdua dengan istri saya. Namun kami hanya membawa satu buah tas ransel yang harus muat di dalam bagasi motor. Karena saya berpikir, untuk melakukan sebuah perjalanan yang cukup panjang, apalagi dengan kendaraan roda 2, pengendara haruslah dapat membawa motornya dengan nyaman, tanpa harus kesulitan bermanuver dikarenakan banyaknya barang-barang di atas motor. Singkat cerita, perjalanan ini bermula dari Jakarta ke Batu Karas, lalu berlanjut ke Yogyakarta, Banyuwangi, dan berakhir di Pulau Bali. Namun sayangnya, kami tidak merekam perjalanan dari Jakarta sampai ke Bandung. Intinya, pada perjalanan itu, saya sempat disasarkan oleh Google Map di daerah Purwakarta. Saya berangkat dari Jakarta sekitar jam 7 malam dan sampai di Bandung sekitar jam 2 pagi. Dari Bandung, kami langsung melanjutkan perjalanan sampai ke Batu Karas. Kami tiba di pantai terpencil dan eksotik berjarak 33 km dari Kabupaten Pangandaran. Pantai indah dengan sebutan Bali kecil itu sekitar pukul 10 pagi. Dan selama perjalanan 15 jam tersebut, kami hanya beristirahat secapeknya badan saja, serta hanya mengeluarkan biaya bensin saja sebesar Rp80.000. Mohon maaf apabila kualitas video yang ditampilkan kurang begitu baik, dikarenakan pada saat itu saya belum memiliki action cam, dan footage yang diambil hanya menggunakan kamera handphone saja. Silakan disimak. Batu Karas adalah salah satu spot surfing yang menarik di Jawa Barat. Batu Karas seringkali disebut sebagai Bali kecil karena tekstur ombaknya yang mirip dengan beberapa pantai di Bali. Dengan hamparan pasir hitam membuat pantai ini terlihat eksotis. Ombak di Batu Karas sangat pas sekali untuk bermain surfing. Suasana di tempat ini sangatlah tenang, jauh dari keramaian. Terkesan terpencil dan eksotis. Banyak wisatawan dari luar negeri yang datang ke sini dan tinggal berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, berbaur dengan ramahnya warga lokal. Hal ini membuat saya sangat terkesima bahwa ternyata ada tempat terpencil sindah ini di ujung selatan Jawa Barat. Membuat saya betah untuk berlama-lama tinggal di sini karena suasananya yang tenang membuat pikiran saya yang terbiasa terkontaminasi oleh bising suara dan polusi di kota seketika hilang. Saat kami datang ke tempat ini, kebetulan sedang bertepatan dengan virus corona yang baru saja masuk ke Indonesia, sehingga wisatawan asing maupun lokal jarang terlihat. Namun kami justru bersyukur akan hal ini. Kami dapat menikmati keindahan Batu Karas tanpa adanya banyak wisatawan. Sedikit terdengar egois, namun kami anggap ini adalah rezeki kami setelah menempuh 15 jam perjalanan yang panjang, melawan dinginnya angin malam, serta menerjang hujan yang cukup deras. Dan semua itu seketika terbayarkan oleh keindahan pantai ini. Di desa indah terpencil ini, kami menginap di Villa Monyet
yang dibanderol dengan harga 400 ribuan per malam. Di sini kami menginap 3 hari 2 malam dan juga kami berkenalan dengan penjaga villa yang bernama Mang Didi. Orangnya sangat ramah. Dia memberikan kami minuman gratis, mungkin untuk sekedar agar obrolan menjadi lebih rileks. Konsep villa ini juga sangat menarik. Kamarnya cukup luas dan ada AC yang dingin. Hal ini tentu sangat penting bagi kami karena di pantai pasti udaranya kan cukup panas ya. Perjalanan yang cukup panjang juga menuntut kami agar dapat beristirahat dengan layak, agar nantinya kami punya tenaga yang fit untuk melanjutkan perjalanan. Untuk persoalan perut, di sini kami bebas memilih. Harga sudah termasuk dan tidak ada biaya tambahan apapun. Dan juga di sini kami bebas untuk mengambil makanan dan minuman apapun yang tersedia di dapur. Syaratnya ambil sendiri makanan atau buat sendiri minuman apapun yang kita inginkan, seperti teh, kopi, atau yang lainnya. Menurut saya konsep seperti ini sangat menarik karena kami merasa seperti tinggal di rumah sendiri. Gak usah dari yang jauh-jauh. Tapi inspirasinya tuh kenapa dinamain Villa Monyet? Villa Monyet karena si ownernya dulu ya, dia suka surfing katanya ya, dia surfer juga. Terus waktu surfing dia bawa banana, dia bawa pisang. Terus pas habis surfing mau makan, ternyata banananya diambil sama monyet. Terus akhirnya dia berebut sama monyet ya. Serius, dia berebut sama monyet katanya. Dia lapar, mungkin monyet juga lapar. Dari perbincangan kami dengan Mang Didi, ia pun juga bercerita bahwa semenjak pandemi datang, pendapatan villa yang ia jaga tentu omsetnya menurun drastis, sehingga ia harus mencari pekerjaan sampingan seperti berjualan bahan mentah hasil tangkapan nelayan, baik ikan, udang, kepiting, dan lain-lain. Saya rasa semua orang juga sangat terdampak karena pandemi yang belum juga ada perbaikan sampai hari ini. Mari kita doakan saja agar semua ini lekas membaik, agar industri pariwisata juga dapat bangkit dan juga semua orang yang terkena dampaknya. Untuk biaya selama saya menginap di sini totalnya sekitar 1,5 jutaan. Sudah termasuk biaya villa, biaya jajan-jajan, membeli pakaian, dan sewa papan surfing. Usai sudah petualangan saya di Batu Karas dan nampaknya saya harus melanjutkan kembali perjalanan ke destinasi berikutnya, Kota Budaya, Yogyakarta. Untuk perjalanan dari Batu Karas menuju Yogyakarta, kami melewati rute pantai selatan Jawa. Jalanannya bisa dibilang sangat mulus dan nyaman untuk dilewati. Namun ternyata jaket yang kami pakai kurang sesuai karena kami melewati pinggiran pantai selatan Jawa pada malam hari. Angin pantai malam itu sangat menusuk-nusuk dada kami. Kami menempuh jarak sejauh 277 km dan berangkat dari Batu Karas sekitar jam 1 siang. Lalu sampai di Yogyakarta sekitar jam 10 malam. Untuk perjalanan yang membutuhkan waktu sekitar 9 jam ini, kami mengeluarkan biaya sebanyak 200 ribuan. Sudah termasuk 2 kali pengisian bensin full tank dan biaya makan saat kami beristirahat. Setelah cukup lelah berkendara, akhirnya kami tiba di kota pelajar, Yogyakarta. Di sini kami sudah booking hotel. Kami memutuskan untuk menginap di Art Hotel di Jalan Kaliurang, tepat di jantung kota Jogja. Untuk biaya menginap di sini harganya sekitar 500 ribuan per malam. Kami hanya menginap 1 malam saja di sini, dikarenakan saya dan istri orangnya suka lapar mata. Kami takut menjadi boros kalau berlama-lama tinggal di sini. Pastinya jadi BM alias banyak mau, hehe. Namun kami tidak langsung check-in ke hotel karena perut sudah terasa lapar. Jadi kami memutuskan untuk mencari makanan dulu. Suasana Yogyakarta saat kami datang sangat berbeda dibandingkan ketika terakhir kali saya datang ke sini. Waktu itu sekitar tahun 2002. Memang sudah lama sekali, makanya saya cukup kaget. Ternyata sekarang daerah Malioboro sudah sangat ramai dengan pedagang angkringan yang ada di hampir setiap sudut jalanan. Kalau dulu seingat saya masih jarang dan bisa dibilang suasananya masih sangat deso. Tapi menurut saya pribadi, justru terkadang hal-hal yang dibilang deso dari suatu tempat atau daerah justru menjadi daya tarik tersendiri. Kalau kalian kira-kira lebih suka suasana Malioboro ketika dulu atau yang sekarang? Tulis di kolom komentar ya. Kalau saya pribadi sih lebih senang dengan suasana Jogja yang dulu. Tapi mau bagaimanapun, Jogja tetaplah Jogja. Kota ini memiliki magis tersendiri dan selalu ada di kepala saya. Kapan ya bisa main kesini lagi? Di Yogyakarta tidak banyak hal yang kami lakukan. Setelah sarapan di hotel, kami bergegas untuk mempersiapkan peralatan kami agar lebih nyaman di perjalanan berikutnya. Di sini kami membeli jaket yang lebih layak agar lebih nyaman di perjalanan berikutnya. Karena dinginnya angin malam ternyata membuat kami cukup kewalahan pada perjalanan sebelumnya.
Maklum, ini adalah trip pertama kami menggunakan motor dan jaraknya cukup jauh. Jadi memang kami akui bahwa kami tuh kurang persiapan dan pengalaman tentunya kan. Setelah kami membeli jaket, kami menyervis motor agar motor yang kami pakai lebih siap untuk menempuh perjalanan yang lebih jauh lagi. Karena destinasi berikutnya adalah Banyuwangi yang berjarak 573 km dari Yogyakarta. Lalu ternyata kami juga harus mengganti ban motor karena sudah botak dan ada paku yang menancap. Hal ini tentu saja sangat berbahaya kalau tidak segera diganti. Dan saya melakukan pergantian ban depan dan belakang agar lebih seimbang daripada diganti pada satu sisinya saja. Dan sepertinya biaya yang dikeluarkan di sini adalah yang paling tinggi dibandingkan dengan perjalanan kami yang sebelumnya. Dikarenakan banyak sekali yang harus kami beli nih. Tapi nggak apa-apa deh, toh semua itu kan demi keselamatan diri kami sendiri. Dan total biaya yang dikeluarkan selama kami di Jogja kurang lebih Rp4.150.000. Oke, sepertinya cukup sampai di sini dulu video flashback perjalanan saya di tahun 2020 lalu. Mohon maaf kalau footage yang diambil kurang begitu banyak karena memang kami masih amatir dalam hal ini. Dan sepertinya setelah saya cek untuk footage perjalanan dan tempat-tempat yang kami kunjungi di Banyuwangi dan Bali jauh lebih banyak. Jadi sepertinya video di part kedua nanti akan lebih menarik secara visual. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau kalian suka dengan konten tentang road trip seperti ini. Sampai ketemu di part kedua nanti. Ciao!